Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Masih ingat dengan Neno Warisman, seorang artis fenomenal yang kemudian hijrah, lalu kemarin ikut nyebur di kancah perpolitikan. Bahkan yang paling fenomenal puisi dulu itu, bahkan kata-katanya luar biasa. Ya Allah, menangkanlah Prabowo Subianto. Kalau dia tidak menang, aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Itu puisi fenomenal Neno Warisman yang digugat banyak orang. Kenapa? Karena mencoba untuk memasukkan narasi-narasi agama kepada kepentingan politik. Nah sekarang dia beda. Kayaknya dia bertobat. Kemarin dia itu diundang di TV One membahas lagu Rungkad yang dinyanyikan di Istana Negara pas momen 17-an kemarin ya. Di saat kawan-kawan seperjuangan dia mentafsirkan lagu Rungkad yang dinyanyikan di Istana Negara sebagai lagu yang mirip dengan PKI. Dia beda sendiri. Neno Warisman mengatakan, ini adalah bentuk keberpihakan istana kepada rakyat. Coba kita flashback dulu ya ke belakang. Kita lihat dulu, kangen kan? Puisi dulu yang disampaikan oleh Neno Warisman. Kita dengarkan dulu dan kita baca perkembangannya saat ini bagaimana dia. Sangat jauh berbeda dengan Roy Suryo dan Alfian Tanjung yang kemudian menafsirkan lagu itu sebagai lagu sama, mirip dengan PKI. Kurang ajar kan penafsiran itu. Coba kita lihat dulu nih puisi Neno Warisman. Duhai Allah, jangan kau jadikan hati kami tertutup dari cahaya terang kebenaran-Mu yang menyala di malam-malam munajat. Saat engkau turun ke jagat dunia, telah engkau bersaksikan kami tegak berdiri ya Allah. Kami meminta menangis hingga basah sekujur diri kepadamu. Seluruh harapan kami dambakan. Akan engkau tolong atau engkau binasakan, akan engkau menangkan atau engkau lantakkan, itu hakmu. Namun kami mohon, jangan serahkan kami pada mereka yang tak memiliki kasih sayang pada kami dan anak cucu kami. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Izinkan kami memiliki generasi yang dipimpin oleh pemimpin terbaik dengan pasukan terbaik untuk negeri adil dan makmur terbaik. Repot kan? Repot kalau agama diseret paksa masuk ke ruang politik. Akhirnya apa? Akhirnya agamanya yang menjadi kerdil. Agamanya yang menjadi hina. Tuhan juga diinjak-injak. Tuhan juga kemudian mereka atur. Ini kurang ajar. Masa mengatakan, aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Ternyata sekarang Prabowo-nya gabung ke koalisi kabinet Jokowi. Ini harus menjadi pelajaran di tahun 2024 nanti. Jangan sampai ada orang, siapapun aja kelompok yang mencoba menyeret paksa agama masuk ke ruang politik. Bukan berarti memisahkan agama dengan politik, bukan. Tetapi jangan jadikan agama sebagai alat untuk kepentingan politik, itu beda. Kita harus memasukkan agama di dalam setiap kehidupan, termasuk politik, tetapi nilainya yang kemudian kita harus bawa. Bukan, ini kan kalau gorengan mereka ini mulai nih PKI nyusup. Bukan berarti kita ingin memisahkan antara agama dengan negara. Bukan. Masukkan justru ke setiap sendi kehidupan. Mau orang di pasar, mau orang kemudian di masjid, mau orang kemudian dimanapun, itu harus kemudian disertai dengan nilai-nilai agama yang mengendap di pikiran dan hati nuraninya. Termasuk di ruang-ruang politik. Tetapi nilainya yang dibawa. Bukan menjadikan agama sebagai alat untuk kepentingan politik. Akhirnya apa? Mendikte Tuhan.
Itu kan mendikte Tuhan namanya. Aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Kan goblok itu namanya. Harus tegas. Urusan ini harus tegas. Apalagi sekarang mendekati pilpres. Kalau ada orang yang seperti itu, hindari, bos. Jangan terprovokasi kita sebagai masyarakat. Serius, itu kepentingan politik aja. Bukan kepentingan umat secara keseluruhan, bukan. Kepentingan politik. Kita harus paham. Kenapa? Karena kalau kemudian elit-elit politik memunculkan isu agama di dalam agenda politiknya, yang pecah siapa? Yang ribut siapa? Yang cerai dengan keluarga siapa? Masyarakat di bawah. Ini jangan sampai kejadian 2014 dan 2019 lagi. Ada suami istri karena gara-gara beda pilihan presiden lalu dia bercerai. Kan goblok. Jangan. Para elitnya tertawa-tertawa, kitanya yang masyarakat kemudian di bawah dibentur-benturkan, diadu-adukan, yang mendapatkan getahnya. Ini makanya kita sebagai masyarakat mesti cerdas. Jangan terbawa arus. Mereka-mereka biarlah punya kepentingan, kita harus paham itu. Udah mulai sekarang. Politik identitas lalu kemudian mulai dimasukkan. Berawal dari Jawa Barat, berawal dari Priangan Timur, berawal dari Kabupaten Ciamis, berawal dari Sirna Rasa yang mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah Imam Mahdi, yang tidak milih Anies Rashid Baswedan adalah Dajjal. Ini mulai politik identitas lalu kemudian disusupkan, politik agama lalu kemudian disusupkan. Apa tidak berbahaya ulama kemudian berfatwa seperti itu? Ini kan impactnya kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya. Dajjal, bos. Apa tidak berbahaya itu menganggap orang lain yang berbeda pilihan politik dengannya dianggap Dajjal? Dajjal itu harus kita buru, bahkan harus kita bunuh. Bagaimana kalau kemudian tafsirnya seperti itu? Hati-hati. Kita sebagai masyarakat mesti cerdas. Dan alhamdulillah, sekali lagi Nenowarisman udah berubah sekarang. Ya. Dulu pas zaman pilpres saya belum buat YouTube. Nah sekarang saya ikut kemudian hadir di dalam menafsirkan setiap apa yang diucapkan oleh para politisi yang punya kepentingan. Yang saya mudah-mudahan bisa menjabarkan kepada publik bahwa itu hanyalah kepentingan politik mereka, golongan partai, bukan sejati-jatinya kita. Politik rakyat, bukan. Saya mudah-mudahan bisa ikut berkontribusi di dalam pertengkaran Pilpres 2024 nanti ya. Kita baca nih statement Nenowarisman. Di tengah orang seperjuangan, kawan seperjuangan, dia mentafsirkan sembarangan. Ini upaya memecah belah loh. Kalau kemudian ditafsir, diseret-seret, yang kayak gini tuh berbahaya, diterimanya oleh orang awam. Si siapa tuh? Roy Suryo, kemudian Alfian Tanjung, Roy Suryo, mantan Menpora, yang ketika diuji di ruang publik ternyata dia tidak bisa nyanyi Indonesia Raya. Itu kan aneh bin ajaib. Lalu diundang di TV One untuk menilai acara perayaan. Orang bodoh, mohon maaf, diundang untuk berbicara, ya otomatis ucapannya ngawur. Dan Nenowarisman keluar dari baris-baris mereka sekarang. Tafsirnya, pandangannya. Kita nih ya. Puji penampilan Putri Aryani dengan lagu Rupad. Nenowarisman, itu niat baik dari istana untuk merangkul rakyat. Nenowarisman punya pandangan berbeda soal lagu Rungkad yang dinyanyikan Putri Aryani saat HUT ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Neno tak sependapat dengan ex-Menpora Roy Suryo yang menyandingkan acara itu dengan peristiwa G30 SPKI. Bagi Neno yang pernah menggeluti dunia taktik suara dan artis ini, penampilan Putri Aryani membuka harapan anak bangsa untuk berprestasi. Kita sepakat bahwa kita ingin mewariskan nilai-nilai terbaik.
kita ini sedang menghadapi satu tantangan besar bagi negara kita. Kalau kita lihat momentum seperti 17 Agustus, sebetulnya ada message yang hendak tersampaikan. Soal kesakralan peringatan detik-detik proklamasi yang dianggap mulai hilang, Neno punya pendapat lain. Saya sebagai seniman menangkap niat baik itu dari istana untuk merangkul rakyat. Kita tahu Putri ini anak yang berkebutuhan khusus. Dan ketika istana memiliki niat baik, Putri tampil di sana itu memberi harapan luar biasa pada anak-anak. Soal gurungkan yang diikuti joget-joget peserta upacara, Nenowarisman menyebut tak ada yang salah dalam hal itu. Kita ini punya seniman-seniman besar, tetapi kenapa kita keok dan kenapa kita harus selalu melihat budaya lain? Kita mampu membuat budaya-budaya lebih hebat dari mereka pungkasnya. Oke, intinya dia punya pandangan yang lebih positif dari kawan-kawan seperjuangannya dulu. Mungkin dia sudah berubah, mungkin dia sudah taubat atau apa, tapi yang jelas cobalah kalau sebatas peringatan kemerdekaan itu jangan ditafsir-tafsirkan, diseret-seret ke ruang-ruang negatif. Sekali peringatan loh, udahlah. Tafsirkan aja ini bentuk kebahagiaan. Di sana juga bukan hanya presiden, bukan hanya wakil presiden, bukan hanya jajaran menteri segala macam, ada rakyat banyak di sana. Nyanyi rungkat mungkin yang sedang populer dan itu kemudian orang tahu dan memang iramanya layak untuk dijadikan simbol kebahagiaan. Semua paham, semua ngerti, semua tahu lagunya. Itu loh. Jadi jangan diseret-seret, oh ini kayak PKI nih, apa-apaan. Kalau seperti itu justru apa namanya? Mau kapan Indonesia ini punya masyarakat yang tertib di dalam berpikir? Peperiheun itu kalau kata bahasa Sunda ya, peperiheun. Peristiwa-peristiwa politik memang ditafsirkan politik macam-macam ya, silakan. Kalau ini peringatan yang semua kemudian merasakan di setiap wilayah, setiap daerah, setiap kampung segala macam itu merasakan kebahagiaan. Dengan apapun itu silakan implementasikan kebahagiaan, perayaan kemerdekaan. Yang penting dua di Indonesia itu silakan merayakan kemerdekaan. Yang penting dua, jangan dilanggar. Yang pertama melanggar norma-norma agama dan hukum negara. Itu selama tidak melanggar kedua norma ini silakan, apapun itu, mau joget kayak mau panjat pinang, mau lomba makan kerupuk segala macam silakan. Yang penting tidak melanggar dua ini. Jangan pesta miras, ini melanggar aturan agama dan negara. Itu loh. Implementasi bentuk kebahagiaan silakan tafsirkan, punya kemudian masing-masing cara. Saya menafsirkan perayaan itu dengan mancing, karena bagi saya ini mancing itu luar biasa bahagianya. Nggak apa-apa dong. Ada yang kemudian mentafsirkan kebahagiaan sebagai bentuk rasa syukur kemerdekaan dengan naik ke puncak gunung, lalu kemudian mengibarkan bendera merah putih. Monggo, nggak jadi soal. Islah. Sekedar nyanyi lagu rungkat di istana negara sebagai bentuk implementasi kebahagiaan, lalu diseret-seret ke tafsir politik yang begitu ganas dan negatif. Ini bahaya, bos, bahaya. Ya, nggak tertib pikiran masyarakat ini, nggak tertib pada akhirnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya acungkan jempol lah dengan perubahan cara berpikir Nenowarisman saat ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.